Oke, langsung saja ke nomor 1 ya. Sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan, banyak dibentuk organisasi maupun badan-badan yang bertugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Badan yang bertugas untuk menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka adalah A. PPKI, B. Budi Utomo, C. Panitia 9, D. BPUPKI, atau E. Heiho. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk sebagai perwujudan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. BPUPKI bertugas menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka. Nomor 2, BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Raden Panji Suroso, C. Muhammad Yamin, D. Kiai Haji Wahid Hasyim, atau E. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 beranggotakan 67 orang dan diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat serta wakilnya yaitu Ichi Bangase Yoshio. 3. Setelah BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, akhirnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 15 Agustus 1945, D. 6 Agustus 1945, atau E. 22 Juni 1945. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 7 Agustus 1945. PPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di awal pembentukannya PPKI beranggotakan 21 orang. Selanjutnya nomor 4. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan beberapa kali sidang dan salah satunya sidangnya memutuskan memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal A. 9 Agustus 1945, B. 10 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, atau E. 20 Agustus 1945. Ya, jawabannya adalah yang C, 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tersebut adalah mengesahkan rancangan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional sebelum MPR dan DPR itu dibentuk. Nomor 5. Pada saat proklamasi kemerdekaan yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih adalah A. Sayuti Melik dan Wikana, B. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik, C. Latif dan Suhud, D. Khairul Saleh dan Muhammad Yamin, atau E. Soekarni dan Fatmawati. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu Latif dan Suhud. Latif Hindraningrat merupakan salah satu pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota PETA atau pembela tanah air. Suhud Sastrokusumo juga seorang pejuang. 6. Perang Dunia II juga merupakan pengaruh terhadap Indonesia, khususnya untuk mencapai kemerdekaan. Pengaruh yang didapatkan Indonesia adalah A. Munculnya fasisme Jepang di negaranya, B. Jepang kalah dari sekutu sehingga memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, C. Penyerangan sekutu ke Indonesia, D. Belanda datang kembali untuk menduduki Indonesia lagi, atau E. Belanda mengajak Indonesia bergabung pada saat Perang Dunia II. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jepang kalah dari sekutu sehingga memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada masa Jepang mengalami kekalahan pada saat melawan sekutu, mereka mencoba menarik simpati Indonesia
untuk membantu mereka melawan sekutu dengan cara menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. 7. Pada saat Perang Dunia II terjadi, negara-negara yang terlibat dibagi menjadi dua blok. Yang termasuk blok sekutu adalah A. Jerman dan Finlandia, B. Austria dan Rumania, C. Prancis dan RRC, D. Italia dan Polandia, atau E. Jepang dan Jerman. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah C, yaitu Prancis dan RRC. Dua blok yang terlibat dalam Perang Dunia II adalah blok sekutu dan blok sentral. Nah, blok sekutu ini terdiri atas Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia. Sedangkan yang termasuk blok sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia. Nomor 8. Saat melawan sekutu, Jepang lama-kelamaan mengalami kekalahan hingga akhirnya menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 19 Agustus 1945, C. 11 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, atau E. 16 Agustus 1945. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 14 Agustus 1945. Jepang menyerah pada sekutu ini pada tanggal 14 Agustus 1945 ya. 9. Saat Jepang menduduki Indonesia, ada kebijakan yang diterapkan. Salah satunya di bidang politik yaitu membentuk putra. Gerakan ini dipimpin oleh 4 serangkai yaitu A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. B. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Sutomo. C. Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Widyodiningrat. D. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Widyodiningrat, atau E. Dr. Rajiman Widyodiningrat, Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Putra itu dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh 4 serangkai, yaitu diantaranya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya nomor 10. Perundingan antara Belanda dan Jepang yang mengawali penjajahan Jepang di Indonesia adalah perundingan A. Linggarjati, B. Renville, C. Romroyen, D. Bongaya, atau E. Kalijati. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu Kalijati. Perundingan Kalijati ditandatangani tanggal 8 Maret 1942. Dalam perundingan ini Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, perjanjian ini menjadi titik awal dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. 11. Setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke Indonesia bersama dengan orang-orang Belanda yang datang kembali untuk menguasai Hindia Belanda, atau disebut dengan A. Afnei, B. Seak, C. Peta, D. Tonarigumi, atau E. Nica. Ya, jawabannya adalah yang E ya, yaitu Nica. Nica atau Netherlands Individual Administration, Nica itu dibentuk oleh pihak sekutu dengan orang-orang Belanda yang datang kembali untuk menguasai Hindia Belanda. Nah, kedatangan Nica ke Indonesia dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Nomor 12. Kedatangan kembali pasukan sekutu ke Surabaya setelah kemerdekaan dipimpin oleh A. Brigjen AWS Malabi, B. Letnan Jenderal Sir Philip Christian, C. Laksamana Lord Louis Mountbatten, D. Paul dan Jelan, atau E. Richard Kirby. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Brigjen AWS Malabi. Sekutu datang ke Indonesia itu pada tanggal 25 Oktober 1945 dan dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di gedung Bank Internasional di Jembatan Merah dan menewaskan Brigjen Malabi. Tewasnya Brigjen Malabi ini menjadi awal terjadinya pertempuran pada tanggal 10 November 1945. 13.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di Ambarawa. Pertempuran yang terjadi ini dipimpin oleh A. Letkol Soeharto, B. Jenderal Sudirman, C. Mayor Sarjono, D. Letnan Mastuki, atau E. Mayor Kusno. Ya, jawabannya lah yang B ya, yaitu Jenderal Sudirman. Pertempuran di Ambarawa dimulai pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini mengakibatkan meninggalkan Letkol Isdiman yang kemudian digantikan oleh Jenderal Sudirman. Pasukan sekutu akhirnya meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945. Selanjutnya nomor 14. Tujuan di bumi hanguskannya kota Bandung sebelum para pejuang meninggalkan Bandung untuk mengungsi adalah A. Ada perintah dari oknum TRI yang berpihak pada sekutu. B. Agar sekutu tidak akan mau datang ke kota Bandung karena seluruh kota sudah terbakar. C. Agar sekutu tidak dapat memanfaatkan sarana-sarana yang penting sehingga mereka tidak dapat menguasai wilayah tersebut. D. Membunuh tentara sekutu yang sudah ada di kota tersebut. Atau E. Ada perjanjian sebelumnya antara tentara sekutu dengan para pejuang. Jawabannya adalah C ya. Jadi awal mula di bumi hanguskannya kota Bandung ini adalah tentara sekutu mengultimatum para pejuang untuk mengosongkan kota Bandung. Nah, ultimatum itu dilancarkan sekutu sebanyak 2 kali dan baru pada ultimatum kedua tanggal 23 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelum meninggalkan Bandung, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Dengan ini tujuannya agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Nomor 15. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres pertama Budi Utomo dilangsungkan di kota A. Bogor, B. Yogyakarta, C. Semarang, D. Bandung, atau E. Jakarta. Ya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu Yogyakarta. Kongres pertama Budi Utomo itu dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa utusan daerah yaitu Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.